Oke, bismillah ya. Lanjut. Nah, idolanya dua filsafat. Yo, aliran skeptisisme dan epikureanisme, epikuros. Nah, ini aliran yang sering dianggap kontras dengan stoikisme. Hari ini kan banyak orang rame-rame seneng mengidolakan stoikisme. Sering mengkritik epikureanisme. Tapi justru De Montaigne lebih suka epikureanisme. Lebih realistis, lebih manusiawi katanya De Montaigne. Jadi fokus justru pada pleasure, leisure, dan friendship. Pleasure itu seneng, hidup itu kan nyari seneng. Apa ada orang yang hidup nyari susah? Tidak ada. Kemudian leisure, leisure itu waktu luang sebenarnya, waktu santai-santai. Menikmati waktu senggang. Yo bahasamu hari ini rebahan. Nah, itu leisure. Lu kan enak hidup itu kan ya memang nyari itu. Dan friendship, pertemanan. Itu kan keywordnya epikureanisme. Nanti kalian ulang ya, ada rekamannya epikureanisme, kita pernah mengkaji itu. Meskipun sekarang orang lebih suka stoikisme. Stoikisme kan, meskipun itu sakit, kalau engkau menolak sakit. Nah, kayak gitu gayanya stoik ya, sakit ya sakit. Gimana nolaknya? Itu kan nanti kalau dilanjutkan, meskipun engkau lapar, tapi kalau pikiranmu menganggap ini kenyang, ya tetap lapar. Nah, itu gaya stoik kan begitu cara mikirnya. Nah, itu dikritik oleh epikureanisme. Hidup itu ya normal, orang itu mencari pleasure, leisure, dan friendship. Yang masih saya ingat, kesenangan itu ada yang sifatnya natural, necessary, ada yang natural, unnecessary, ada yang unnatural. Natural, necessary itu yang alami dan harus ada, wajib. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ini natural, necessary. Alami saja. Makan itu kan ya alami saja. Kalau tidak makan ya lapar. Kalau tidak pakai baju ya dingin. Kalau tidak punya tempat tinggal ya gelandang. Kan cuma itu. Natural, maka ya kejarlah itu. Ya nanti kalau sudah cuapek tidak dapat baru ini rasa sakit ini aku anggap saja tidak sakit, itu baru itu. Tapi kan ya orang mengejar itu kan manusiawi. Nah, ada lagi yang natural tapi unnecessary. Kalau ini kalau bisa syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Unnecessary itu misalnya makan enak, makan mewah, itu unnecessary. Jadi makan mewah enggak usah lah, ya makan yang penting kenyang, meskipun angkringan enggak apa-apa. Nah itu, jadi karena apa? Makan mewah itu unnecessary. Tapi kalau duitnya banyak ya jangan pelit. Masa duitnya banyak angkringan terus, ya sekali-sekali warung yang lain. Meskipun unnecessary. Nah, ada lagi unnatural. Unnatural ini biasanya malah sering bikin ruwet hidup. Misalnya kekuasaan, kemasyhuran, keterkenalan. Itu ada orang menghabiskan uang banyak biar terkenal. Misalnya apa ya? Instagram apa Twitter terus followernya beli misalnya. Pamer kemana-mana, wah aku terkenal, followerku jutaan loh sekarang, padahal beli. Nah, kayak gini kan unnatural, tidak natural lah, cari yang natural saja. Jadi orang itu mencari kesenangan itu manusiawi, mencari leisure, ingin santai-santai manusiawi, dan juga friendship. Ini yang diambil oleh De Montaigne. Jadi hidup tidak perlu rumit-rumit lah, tidak perlu terlalu dalam, asal seneng, santai, dan banyak teman. Nah, kalau teman-teman punya prinsip ini, ayo seneng-seneng, santai-santai, hura-hura bareng teman-teman. Nah, itu epikureanisme. Oke, baik. Meskipun ya nanti kalau dilihat di uraiannya agak dalam, tidak sedangkal itu, tapi intinya itu. Tidak seagung gayane orang-orang stoik. Dan kelompok ini itu yang
sering dikejar-kejar pada zamannya. Jadi dianggap kelompok yang hedon, duniawi, ingin senang-senang saja. Padahal ya semuanya kan ingin senang. Tidak ada orang itu yang hidup kok tidak nyari senang. Apa ada orang saya tak nyari susah sajalah, kan tidak ada. Jadi ya semua orang ingin senang, meskipun kadang-kadang tidak tercapai sehingga susah. Baik, ini idolanya De Montaigne, Epikureanisme dan skeptisisme. Lanjut. Nah, tadi saya sebut tentang ise ya. Ise itu sebenarnya makna kalau dalam bahasa Perancis itu artinya eksperimen. Jadi semacam ujian. Meskipun sekarang kata ise itu kayak jenis tulisan tertentu. Nah, beliau ini nulis ise, cuma menariknya gaya isenya beliau itu ya tentang dirinya sendiri. Jadi kata De Montaigne itu saya ambil quotes dari beliau, semua aspek hidup kita, fisik dan mental itu layak direfleksikan. Tidak hanya ide-ide besar filsafat. Kita itu kan kayak ngaji filsafat ini bertahun-tahun kan sibuk dengan ide-ide besar filsafat. Lu kapan bahas dirimu sendiri? Hidup ini kan tentang kita masing-masing. Seolah-olah pikiranmu tidak ada harganya dibandingkan pikirannya Aristoteles, dibandingkan pikirannya Plato. Wong mereka merefleksi tentang hidup mereka sendiri. Berarti hidup kita itu sebenarnya juga layak kita refleksikan. Nah, makanya beliau nulis jenis ise itu yang isinya mengungkapkan tentang dirinya sendiri. Itu saya sebut kalimat awal di buku ise itu. Kepada pembaca, buku ini ditulis dengan niat baik. Dalam buku ini, aku ingin terlihat sesuai kenyataan diriku. Yang sederhana, alami, biasa. Tidak terlalu serius atau terlalu cerdas. Maksudnya tidak terlalu serius itu yang tidak terlalu mantep dalam atau terlalu gaya dengan akrobat-akrobat pemikiran. Tidak, wong saya cerita diriku saja apa adanya. Karena yang sedang aku gambarkan itu aku sendiri. Dan masalahnya ya tentang aku sendiri. Jadi ya aku ingin ngomong diriku apa adanya saja. Nah terus beliau ini kayak kumpulan tulisan. Mungkin beliau ini kayak, kalau hari ini mungkin beliau blogger pertama lah di seluruh dunia itu yang suka ngisi blog. Nah yang dikumpulkan jadi essays. Jadi ini gaya beliau. Jadi teman-teman boleh mengikuti teladannya De Montaigne ini. Rajin nulis meskipun tentang diri kita sendiri. Tanpa harus punya target tinggi-tinggi, ini paling tidak untuk refleksi tentang diri kita. Bagian dari upaya mengenal diri kita sendiri. Nah ini gaya De Montaigne. Kita kan sering bingung untuk nyari titik pijakan gimana memahami diriku. Tulis saja apa yang ada di pikiranmu tentang apa saja. Makanya di isi ini macam-macam isinya. Kadang lucu-lucu, kadang saru-saru, kadang aneh-aneh ya. Jadi silahkan kalau teman-teman nanti cari ya, di googling mungkin ada yang terjemahan Inggrisnya. Jadi silahkan saja, meskipun sebagian besar luar biasa isinya. Coba ya, saya ambil contoh itu beberapa potongan dari ise. Misalnya yang nomor 1 itu. Ciri kebijaksanaan yang paling jelas adalah kegembiraan. Kita berfilsafat itu kan mencari kebijaksanaan, cinta kebijaksanaan. Kata De Montaigne, bijaksana itu gembira. Kok ada orang berpikir bijaksana kok merengut saja. Mentang-mentang filosof ndak iso guyu blas pokoknya. Ada apa-apa mencurang mikir terus. Malah ndak bijaksana. Justru orang itu kalau nemu kebijaksanaan, paham sesuatu, terbuka, tercerahkan, gembira.
Jadi orang bijaksana berarti cirinya gembira. Oh ini kan simple gagasannya, tapi maknanya dalam. Karena kebenaran itu menggembirakan, kebijaksanaan itu menggembirakan. Kok malah ruwet, kok malah kacau hidup ini, kok malah tidak bisa senyum kita, malah tegang kita, malah marah kita. Karena kebijaksanaan itu kemungkinan belum sampai pada titik bijaksana. Mungkin hanya kebenaran saja, tapi belum bijaksana. Bijaksana itu selalu menggembirakan. Ya kayak mahasiswa itu loh, kalau nilainya jelek terus ngadep dosennya, Pak minta kebijaksanaannya Pak. Oh, itu kan kalau diberi kebijaksanaan oleh dosennya kan seneng dia. Jadi kebijaksanaan itu menggembirakan. Boleh dipraktekkan ini mumpung masanya ujian. Oke ya. Itu contoh salah satu opini dari De Montaigne. Yang kedua, ini menarik. Saya lebih suka ditemani orang biasa. Sebenarnya terjemahan aslinya peasant. Peasant itu orang petani. Karena mereka tidak cukup terdidik untuk berpikir secara tidak benar. Kita itu sering dididik untuk berpikir secara tidak benar. Berpikir secara tidak benar itu, kita itu biasanya kaku dengan rumus-rumus berpikir. Padahal kadang-kadang rumus itu sudah tidak kontekstual lagi, tidak relevan lagi. Jadi kita kan setia. Pak, saya itu stoik loh Pak. Nanti ono apa-apa dikomentari versi stoik. Itu malah tidak bijaksana. Akhirnya membaca apa saja kita terdistorsi, terdistraksi gara-gara itu. Pak, saya ini alirannya eksistensialis loh Pak. Terus ono opo-opo membacanya wah secara eksistensialis, opo-opo gitu terus dia. Malah tambah ruwet. Mending orang biasa katanya De Montaigne. Aku pengen gayanya orang biasa-biasa saja lebih enak. Pikirannya lebih murni, lebih spontan, lebih jernih. Daripada yang sudah bulet, ruwet. Kayak orang-orang yang diajari mikir. Mikir itu kalau diajari kan kadang-kadang kita terus setia dengan rumusnya. Akhirnya tidak ngerti konteks, tidak ngerti situasi. Sehingga kadang-kadang malah mengacaukan pemahaman, mengacaukan situasi juga. Jadi, nah ini menarik juga, ini contoh saja. Ada lagi yang saya ambil itu dari ia yang menyusun argumennya dengan keributan dan perintah, menunjukkan bahwa pikirannya lemah. Jadi kalau ada orang punya gagasan, kok terus ditanya, dasarnya apa sih? Argumenmu apa? Jawabannya adalah dengan keributan dan perintah. Keributan itu ya mungkin marah-marah. Jadi yang lain dimarahi semua. Atau merintah-merintah. Pokoknya kamu ikut saja, tidak usah terlalu banyak mikir. Pokoknya itu kemungkinan pikiran itu lemah. Jadi pikiran yang kuat akan bisa meyakinkan dengan argumen. Bukan dengan keributan, dengan perintah. Jadi kalau ada orang mikir terus kita tanya, itu maksudmu apa sih? Sudah nggak usah tanya-tanya, nantang Bobye. Nah, itu kemungkinan pikirannya lemah. Siapa sih kamu itu berani-beraninya tanya, itu kemungkinan pikirannya lemah. Nah, itu contoh gayanya De Montaigne. Nah, itu yang nomor 4 menarik. Tidak seorang pun bebas dari bicara omong kosong. Satu-satunya kemalangan adalah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, orang itu kan ya ngomongin tidak serius terus. Kadang-kadang kita ngomong itu ya omong kosong aja. Iseng-iseng santai ngomong kosong. Sayangnya kita sering omong kosong secara serius. Iya. Rugi kita. Ya omong kosong ya santai aja. Tidak usah diambil hati, nggak usah diambil hati. Sama-sama omong kosongnya kok terus tawuran. Ngapain? Ya kan? Kan banyak fenomena-fenomena itu kan. Ini jane ya omong kosong. Kira-kira besok kayak gimana itu. Tapi kok terus tawuran, gegeran. Itu namanya ngomong kosong secara serius.
Itu kan kayak, kalau di Jawa Timur dulu saya ingat ada ceritanya Ludruk, itu kan ada Ludruk itu yang cerita, seandainya aku punya uang, aku akan beli kucing, ternak kucing. Yang satu, kalau aku punya uang, aku akan jualan ikan asin. Wah. Yang satu bilang, tapi nanti kucingmu diikat ya, biar ndak makan ikan asinku. Loh, kalau kucingku diikat ndak ada orang lihat, ndak laku kucingku. Yo, ikan asinmu yang ditutupi. Oh, kalau ditutupi nanti yang beli siapa? Terus gegeran. Jadi, ini omong kosong yang secara serius. Kita sering begitu. Gitu loh. Hari ini kan banyak kan alegori semacam itu. Kira-kira pemilu yang akan datang aku suka yang ini, aku mau milih ini. Yang itu, oh enggak, kalau aku suka yang ini. Loh, kamu musuhku berarti. Oh, yuk tantang-tantangan kok. Wong yo itu masih kira-kira besok calonnya ya orang mesti nyalon. Tapi sekarang sudah tawuran. Nah, ini namanya omong kosong. Secara sungguh-sungguh ngapain ya omong kosong, ya disikapi omong kosong saja, santai saja, jangan baper. Nah, ini di Montaigne ya, bukan saya yang ngomong. Oke, terus itu juga menarik ya, keras kepala dan gigih memegang pendapat orang lain itu bukti paling baik dari kebodohan. Nah, itu jadi kok ngeyel terus bela terlalu terikat pada satu pemikirannya orang, kemungkinan memang kita tidak mau mikir. Jadi itu bukti paling baik dari kebodohan. Masih ada lagi sebenarnya, tidak apa-apa ya, biar sekalian mumpung di bawah. Nah, ini juga menarik. Adalah satu bencana kalau kebijaksanaan melarangmu untuk puas dengan diri sendiri dan selalu membuatmu tidak puas dan takut. Sedangkan keras kepala dan kebodohan memberikan sukacita dan kepastian kepada pemilik mereka. Nah, kalian yang merasa pinter, yang merasa bijaksana, punya ilmu, kok yo sambat terus, ndak puas terus dengan dirimu, kata Demotenya, itu bencana. Padahal orang-orang bodoh, orang keras kepala, orang ndak ngerti apa-apa, orang ngeyel itu hidupnya kok seneng-seneng ketawa-ketawa. Apa ndak kebalik? Gitu loh. Orang yang ndak ngerti apa-apa itu lebih gembira ternyata. Kalian yang ngaku pinter, ngaku bijaksana kok tiap hari ribut, ndak puas dengan hidupmu, takut macem-macem, ndak bisa menikmati hidup. Itu kata Demotenya, ini bencana kalau ada yang seperti itu. Kemudian dia bilang lagi, aku takut mata kita lebih besar dari perut kita. Dan rasa ingin tahu kita lebih besar dari daya pemahaman kita. Segalanya kita pahami, tapi kita tidak dapat apa-apa kecuali angin. Ini mungkin menarik ya untuk hari ini. Hari ini itu kan kita ingin tahu segalanya, khususnya difasilitasi oleh media-media digital. Rasanya kita itu ngerti sangat banyak hal berkali-kali lipat, tapi seperti angin. Seperti angin itu terus manfaatnya apa? Kita tidak pernah ngitung informasi ini gunanya apa untukku. Manfaat apa enggak? Ya kalau bahasa agama maslahat apa enggak? Apalagi lebih tinggi, barokah apa enggak? Itu lebih luas lagi. Kita tidak pernah ngitung itu. Itu kalau bahasanya Demotenya ini, mata kita lebih besar dari perut kita. Jadi kalau lebih besar dari perut berarti kan apa? Belanja dari mata itu tidak muat di perut. Tidak muat di perut itu tidak bisa kita cerna. Buat apa? Informasi sebanyak itu buat apa? Apa saja kan hari ini kita telan. Berita tentang artis ini, tentang artis itu, tentang tokoh ini, orang itu, dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak penting. Rencananya mau cerai, kemudian ternyata tidak jadi cerai. Sekarang selingkuh dengan siapa? Itu gitu terus. Kamu ikuti terus, kayak gitu kamu ikuti.
terus. Akhirnya apa? Kamu hanya dapat anginnya saja, kata De Montaigne. Buat apa? Baik. Nah, itu juga menarik yang terakhir itu ya. Kalau doktermu menganggap tidak baik bagimu untuk banyak tidur, minum anggur, makan ini, makan itu, tidak boleh, kamu tidak usah khawatir. Aku carikan untukmu dokter yang lain. Jadi, ya kan kadang-kadang dunia kedokteran kan begitu. Jadi dokter ini bilang jangan banyak kopi ya, bla bla bla. Yang sana bilang lu kopi itu manfaatnya banyak terus. Jadi ya kamu nyari yang kamu butuh saja, yang kamu cocok saja, pilih saja yang mana yang enak ya. Jadi kata, dan ini sebenarnya mungkin termasuk sindiran pada manusia itu ya tergantung sudut pandang, cara berpikirnya macam-macam. Kamu ingin yang mana? Jadi kadang-kadang dalam hidup ini memang keinginan kita lebih dulu, tujuan kita lebih dulu. Baru setelah itu argumennya belakangan. Kecenderungan kita dulu, nanti alasannya belakangan. Kita tidak suka orang ini dulu, baru nanti alasannya belakangan. Atau suka dulu, alasannya belakangan. Ini sindirannya De Montaigne. Jadi seolah-olah kita itu bijaksana. Wah, orang ini bijaksana, alasannya panjang sekali. Aslinya yo alasan itu bukan alasan yang rasional, tapi alasan yang rasionalisasi. Bukan alasan yang benar, tapi alasan pembenaran. Karena sejak awal sudah memihak. Baik, itu contoh ya, semoga sudah mulai tergambar seperti apa gaya berpikirnya De Montaigne ini. Sekarang kita masuk, lebih sak jam rek pengantare. Nggak apa-apa lah, wong kenalan dengan tokoh baru. Kalau kemarin Aristoteles langsung gas masuk ke persahabatan, karena sudah bolak-balik kita angkat. Tokoh ini baru pertama kali. Ya nanti di rekamannya kalau yang sudah kenal dipotong dari sini nggak apa-apa. Tentang sahabat. Nah, ini gayanya masih sama dengan gaya tulisan sebelumnya. Sebenarnya ini pengalaman pribadi saja dari seorang De Montaigne. Jadi saat beliau jadi penasehatnya parlemen, itu beliau punya sahabat akrab namanya Labuti. Labuti ini sayangnya meninggalnya masih muda, usia 30-an. Tapi ini sahabat kental sekali, plek, soulmate-nya. Nah, tentang sahabat ini loh sebenarnya ceritanya De Montaigne. Makanya beliau nulis On Friendship, tentang persahabatan. Jauh lebih ekstrim dibandingkan Aristoteles yang minggu lalu. Nanti kita lihat ya. Nah, kata De Montaigne, kalau ditanya sahabat itu apa? Sahabat itu satu pengalaman spiritual di mana jiwa menemukan dirinya terhubung dalam dua tubuh. Sedemikian rupa sehingga bahkan kematian tak lagi relevan. Jadi ini menarik definisinya ini. Jadi sahabat itu pengalaman hidup kita yang jenisnya spiritual. Berarti ketika kita bersahabat, di situ terjadi momen spiritualitas. Jadi momen spiritual itu berarti tidak sekedar fisik, tidak sekedar kesenangan jasmania. Ada relasi yang lebih tinggi dibandingkan itu. Sehingga bahkan kematian tidak lagi relevan. Ya mudahnya tidak terpisahkan meskipun ada kematian datang. Nah, sahabatnya tadi kan meninggal lebih dulu. Meskipun sahabatnya meninggal lebih dulu, ya masih terkenang terus. Jadi masih teringat terus. Nah, ini maka perbanyaklah sahabat.
Makanya orang yang rajin silaturahim itu umurnya panjang. Kenapa? Dia rasanya hadir terus di kalangan sahabatnya. Orang yang banyak silaturahim itu kan berarti dia banyak temannya, banyak sahabatnya. Dikenang terus, diingat terus meskipun sudah meninggal lama. Itu bahasanya umurnya panjang. Baik. Nah, sahabat kata De Montaigne adalah tujuan dalam dirinya sendiri. Jadi, yang seperti Aristoteles kemarin, sahabat hanya untuk kesenangan atau sahabat untuk tujuan tertentu, itu bukan sahabat. Sahabat itu tidak ada tujuannya. Tujuannya ya persahabatan. Dia bukan kendaraan untuk apapun. Bukan daripada sepi tak mencari sahabat, tidak begitu. Daripada tidak ada teman tak cari sahabat, tidak begitu. Sahabat itu tujuan untuk dirinya sendiri. Jadi kenapa kamu bersahabat? Ya memang tujuanku untuk mencari sahabat, untuk punya sahabat. Jadi bukan, tidak ada tujuan-tujuan lain dari itu. Dan friendship is the highest degree of perfection in society. Jadi persahabatan itu level tertinggi dalam hidup bermasyarakat. Jadi kalau masih belum nyampe ke persahabatan itu biasanya masih untuk kesenangan atau pamrih-pamrih tujuan. Kalau sudah sahabat, sudah tujuan dalam dirinya. Ini mungkin kalau bahasa kita ya sudah tulus, sudah ikhlas. Jadi usahakan teman-teman punya circle apapun mencapai level perfection ini. Jadi kita semua sekarang sahabat. Tidak hanya di mulut, tapi dalam prakteknya juga. Meskipun nanti rumusnya De Montaigne agak khusus. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tapi kita pahami dulu bahwa sahabat itu ternyata sesuatu yang sifatnya end in itself, tujuan dalam dirinya sendiri, dan puncaknya relasi. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.